Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo akuntan muda hebat. Ketemu lagi dengan saya Desi Susilawati untuk materi kita pada pertemuan kali ini membahas siklus akuntansi perusahaan dagang untuk part 2. Pada materi berikut ini penjelasan terkait dengan transaksi penjualan barang dagangan yang menggunakan metode perpetual hingga transaksi tersebut melalui proses siklus akuntansi di setiap tahapannya sampai tersusunlah laporan keuangan. Baik, segera kita mulai. Nah, di sini ada metode untuk persediaan barang dagangan dengan menggunakan metode perpetual. Ada kasus yang akan kita bahas. Ini ada PT Niaga, adalah perusahaan dagang berbentuk perseroan terbatas, berdiri sejak tanggal 1 Januari tahun 2021. Kemudian ini ada ringkasan transaksinya, teman-teman. Tanggal 3 Januari, ada transaksi pembelian, ada transaksi penjualan, ada transaksi membayar beban iklan, dan seterusnya. Oke, untuk yang pertama, ya kita menggunakan menyusun kartu persediaan dengan menggunakan metode FIFO. Ya, di awal ini ada 1000 unit, kemudian harganya 15.000 per unit, sehingga nilainya adalah 15 juta. Nah, kita buat di saldo, teman-teman. Kita tuliskan kembali di saldo. Kemudian tanggal 10 Januari dilakukan penjualan. Oke, sebanyak 800 unit. Kemudian harganya adalah 15.000, sehingga 800 dikalikan 15.000 adalah 12 juta. Sehingga unit jumlah barang dagangan kita dari 1000 dikurangi 800 menjadi 200. Kemudian tanggal 11 dilakukan pembelian sebanyak 1000 unit, harga per unitnya 16.000, sehingga nilainya adalah 16 juta. Untuk saldonya kita tuliskan kembali, ini tanggal 200 unit, kemudian ini ada pembelian 1000 unit, berarti total ada 1200 unit. Kemudian tanggal 15 kita melakukan penjualan sebanyak 500 unit. Karena menggunakan metode FIFO, first in first out, maka yang pertama kali dijual adalah yang 200 ini ya teman-teman. Oke, kemudian karena penjualannya sebanyak 500 unit, berarti yang 300-nya kita ambil dari yang 1000 unit ini. Sehingga saldonya sekarang yang dari 1000 sudah berkurang sebanyak 300, saldonya tinggal 700 unit dikalikan 16.000 per unit, sehingga persediaan akhir kita ada 11.200. Nah, ini adalah transaksi-transaksi kita melakukan penjurnalan. Yang pertama itu adalah setoran modal saham, ya, ada 200 juta, kas di debit, saham, modal saham di kredit, kemudian ada pencatatan pembelian secara kredit untuk barang dagangan karena menggunakan metode pencatatan perpetual, sehingga yang di debit adalah persediaan barang dagangan, kemudian yang di kredit adalah utang dagang. Kemudian mencatat ada penjualan barang dagangan secara kredit sehingga muncul piutang dagang di debit, kemudian ada penjualan di kredit. Nah, teman-teman, karena menggunakan metode perpetual, maka jurnalnya kita lakukan. Jurnal yang kedua itu adalah HPP atau BPP, beban pokok penjualan di debit, dan kreditnya adalah persediaan barang dagangan dengan jumlah yang sama untuk debit dan kreditnya, yaitu 12 juta. Lalu jurnal yang lain misalnya melakukan pembayaran iklan, beban iklan di debit, kemudian kreditnya adalah kas, oke, jumlahnya adalah 400.000 rupiah. Kemudian yang selanjutnya ada membayar beban gaji di debit, kemudian ada kas yang di kredit. Nah, ini nanti kita lihat kembali transaksinya ya, yang ada di slide sebelumnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah posting ke buku besar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk ada akun kas ya, berarti ini terkait sama penerimaan kas dan pengeluaran kas. Ada pembelian,
tunai, ada membayar iklan, membayar telepon, ya. Untuk posting, ya, kita lihat di sini ada kolom saldo, ya, ada debit dan kredit. Nah, ini kita lihat setoran awal itu ada 200 juta, maka saldonya 200 juta. Lalu ada pembelian secara tunai, berarti berkurang 16 juta, sehingga saldonya 200 juta dikurangi 16 juta adalah 184 juta. Demikian selanjutnya, ya, ini kita isi di saldo, ya. Kemudian kita lihat kembali ini ada akun modal saham. Modal saham ada setoran, ya, modal saham di kredit 200 juta. Kemudian yang di jurnal kita lihat, ya, ada utang dagang. Jadi buku besar ini dari jurnal, ya teman-teman. Kemudian kita posting, kita pindahkan ke buku besar masing-masing akun tersendiri. Ada akun kas, ada akun modal saham, akun utang dagang, kemudian ada akun persediaan barang dagangan. Kemudian ada akun penjualan, masih posting ke buku besar ya teman-teman. Ini ada akun penjualan, ada akun piutang dagang, ada potongan penjualan, ada akun BPP atau beban pokok penjualan. Nah, di sini semuanya itu berasal sumbernya adalah dari jurnal. Seperti itu. Contohnya ada penjualan di tanggal 10, penjualan kredit ya, kemudian di kredit oke, ada sebesar 13 juta. Kemudian penjualan tunai tanggal 15 Januari. Oke, kemudian dikredit sehingga saldonya kita jumlahkan ya, teman-teman. Nah, demikian juga dengan HPP atau BPP. Nah, di sini ada BPP sebesar 12 juta dan sebesar 7 juta, sehingga totalnya adalah 19 juta. Teman-teman mohon diperhatikan, ini ada yang berwarna merah, ini menunjukkan saldo ya. Oke, yang berwarna merah, ini saya beri warna merah, itu menunjukkan dari akun tersebut. Ya, seperti peralatan kantor juga ada saldonya 4.800.000, demikian juga dengan perlengkapan kantor, saldonya 500. Nah, selanjutnya ada beban iklan, kemudian ada beban gaji, dividen, dan pembayaran telepon. Nah, kita lihat lagi di sini, teman-teman. Nah, saya sampaikan tadi adalah posisi dari posting, kita pindah ke daftar saldo, teman-teman. Daftar saldo yang per tanggal 30 Januari tahun 2021. Seperti kas piutang, ya. Ini ada angkanya, kita sesuaikan saldo normalnya berada di posisi kas itu di debit, kemudian piutang dagang normal di debit, kemudian persediaan barang dagang. Nah, angka-angka ini teman-teman bersumber dari buku besar tadi. Ya, potongan penjualan, kemudian BPP 19.800.000, kemudian ada beban iklan 400.000, ya, ada beban telepon 250.000. Nah, teman-teman perhatikan di sini daftar saldonya ya, yang debit dengan yang kredit jumlahnya harus balance. Selanjutnya kita lihat ada penyesuaian. Langkah selanjutnya setelah jurnal, setelah posting, setelah teman-teman menyusun daftar saldo, langkah selanjutnya adalah penyesuaian. Di sini ada dua contoh penyesuaian. Yang pertama perlengkapan kantor, ternyata masih tersisa 600.000. Teman-teman masih ingat angka perlengkapan kantor adalah 1.500.000. Ketika tersisa 600.000, maka pemakaiannya adalah 900.000. Yang di jurnal adalah pemakaiannya ya teman-teman, bukan sisanya. Sehingga jurnalnya beban pemakaian perlengkapan kantor di debit 900.000, perlengkapan kantor di kredit 900.000. Lalu jurnal yang kedua ada penyusutan peralatan kantor untuk bulan Januari sebesar 100.000. Maka jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan kantor di debit 100.000 dan akumulasi penyusutan peralatan kantor di kredit 100.000. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya setelah kita melakukan jurnal penyesuaian adalah trial balance. Kita membutuhkan bantuan dari neraca saldo. Nah, di sini ada beberapa kolom, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ada kolom berisikan akun,
ada berisikan daftar saldo yang tadi ya, yang sudah kita buat, kita pindahkan, kita salin lagi ke sini. Kemudian penyesuaian, tadi juga ada 2 jurnal penyesuaian yang sudah kita lakukan, kita pindahkan. Kemudian neraca saldo sesudah disesuaikan. Untuk kas tidak ada perubahan, yang ada perubahan adalah perlengkapan kantor. Yang semula 1.500.000 ada penyesuaian 900.000 di kredit, maka 1.500.000 di debit dikurangi 900.000 di kredit, sehingga sisanya adalah 600.000. Kemudian peralatan kantor itu ada 4.800.000. Lalu ada beban penyusutan peralatan kantor. Nah, di sini ada beban di debit 100.000. Kemudian ada beban pemakaian perlengkapan, ini ada 900.000. Jika sudah, maka kita isikanlah saldo setelah disesuaikan. Lalu langkah selanjutnya kita mengisi akun-akun mana saja yang akan disajikan di laporan keuangan dan mana saja akun-akun yang akan disajikan di laporan posisi keuangan. Ini maksud saya akun-akun yang disajikan di laba rugi ya, teman-teman ya. Oke, di sini ada laba, kita ketemu ya, di kredit itu ada 23.600.000 untuk pendapatan dari penjualan. Kemudian ada biaya atau beban 23.600, sehingga perusahaan kita atau entitas kita ada laba sebesar 1.050.000 lah. Kemudian ini adalah di laporan posisi keuangan. Oke, yang perlu diperhatikan adalah teman-teman, untuk di total ini semua debit kredit harus balance. Kemudian kita menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama adalah laporan laba rugi. Oke, dari penjualan, ada potongan penjualan, kemudian muncullah penjualan bersih, kemudian dikurangi BPP, ya. Kemudian muncul laba kotor dan kita kurangi dengan expense. Nah, expense-nya itu beban operasional, ada juga beban pemasaran. Beban pemasarannya ada iklan, ada angkut, kemudian ada beban administrasi dan umum, ada beban perlengkapan kantor, ada beban penyusutan peralatan kantor, kemudian ada beban gaji, sehingga labanya adalah 1.050.000. Teman-teman, angka 1.050.000 ini jika kalian perhatikan itu sama seperti ada di worksheet atau di neraca lajur, bahwa perusahaan mengalami laba 50. Laporan keuangan yang selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini teman-teman ada kolom keterangan, modal saham, laba ditahan, dan ada kolom ekuitas. Nah, untuk saldo awal, memang setorannya itu di awal sekali di kasus ini adalah 200 juta, sehingga ekuitasnya 200 juta. Kemudian ada laba periode berjalan 1.050.000. Namun ada dividen ya berjumlah 2 juta. Sehingga ekuitas itu saldo akhirnya adalah 199.050.000. Nah, ini nanti saldo akhirnya akan kita munculkan di laporan teman-teman. Nah, ini dia laporan posisi keuangan, ada kas, ada piutang, ada persediaan, ada akumulasi penyusutan peralatan kantor ya. Jadi untuk peralatan kantor nilai bukunya adalah 4.700.000. Ini ada utang usaha, modal saham, kemudian laba ditahan. Laba ditahan ini 950.000. Teman-teman, ketika teman-teman lihat ekuitas nilainya itu adalah modal saham, kemudian ini ada laba ditahan 950.000. Oke. Baik, untuk jurnal selanjutnya atau langkah selanjutnya ada penutup. Jurnal penutup di sini ada ikhtisar penjualan yang kita tutup dengan ikhtisar laba rugi, kemudian beban-beban kita tutup dengan ikhtisar laba rugi. Jadi dibalik saja ya teman-teman ya. Kalau biasanya penjualan itu di kredit, sekarang kita masukkan di debit ya. Beban-beban biasanya di debit, kemudian untuk penutupan, untuk jurnal penutup kita masukkan beban-beban itu di kredit. Kemudian di sini ada laba rugi, ikhtisar laba rugi dengan
menutup laba ditahan ya. Menutup laba ditahan kita jumlahnya adalah 1.050.000. 1.050.000. Kemudian menutup dividen ya. Laba ditahan, kemudian dividennya 2 juta. Nah, ini teman-teman yang menggunakan metode yang tadi perpetual, kemudian ini ada metode. Nah, hampir sama untuk prosesnya. Oke, yang berbeda adalah di buku besar, nggih, teman-teman. Nah, di sini ada perbedaan karena menggunakan metodenya adalah metode periodik, sehingga harus dilakukan perhitungan untuk persediaan barang dagangan. Ya, persediaan barang dagangan semula ada 0 persediaan awal, kemudian pembelian ada 1.000, penjualan ada 800 unit. Oke, kemudian kita hitung misalnya 1.000 dikalikan dengan harga belinya, kemudian penjualan 500 unit, kemudian ada sisa 700 unit. Nah, ini dia perhitungan HPP-nya, teman-teman. Persediaan awal tambah pembelian, ketemulah barang tersedia untuk dijual, kemudian dikurangi persediaan akhir, kemudian BPP-nya atau HPP-nya adalah 19.800. Oke, ini untuk Oke, sama. Kemudian ini untuk laporan keuangannya juga, ya, teman-teman. Nah, kita cek kembali di sini ya, saldonya adalah 1.050.000. Oke, kemudian ini dia untuk ekuitasnya. Oke, saldo akhirnya. Kemudian ini ada dividen juga ya, teman-teman ya, yang dibagikan. Saldo akhirnya adalah 199 juta. Nah, ini adalah laporan posisi keuangannya. Oke, ini untuk kelompok-kelompok aset dan ini kelompok kewajiban dan ekuitas. Ya, teman-teman, dalam menyusun laporan keuangan, kita lihat di sini adalah posisinya. Baik, di sini jurnal penutupnya. Oke, kalau tadi di penjualan, kemudian ada persediaan barang dagangan, ada sedikit perbedaan, dalam menutup atau melakukan jurnal penutup. Baik, terima kasih teman-teman. Demikian materi kita. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.